Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang ibadah sholat dalam Islam. Dan perkenalkan kelompok kami ada Andi Alifah Aulia, yang kedua ada Latif Syanov, yang ketiga ada saya sendiri Lamarif Rizky Bayu Lelono, yang keempat ada Rifan Andika Alfarizi, lalu yang kelima ada Babat Aril, lalu yang keenam ada Safan Jaka Gilardo, dan yang terakhir ada Muhammad Aji. Lalu pengertian dalam sholat. Sholat menurut bahasa ialah doa, tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Selanjutnya di sini ada syarat wajib. Yang pertama itu Islam, yang kedua bakri, yang ketiga berakal, yang keempat suci haid dan nifas, yang kelima mengukup aurat, yang keenam itu menghadap kiblat. Terus selanjutnya ada syarat sah wajib sholat. Yang pertama itu mengetahui waktu yang masuk sholat, yang kedua suci, yang ketiga mengukup aurat, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima niat, yang keenam tertib dan muarab dalam setiap pembuatan, yang ketujuh meningkatkan percakapan dan pembuatan, yang tiga berkaitan dengan sholat, yang kedelapan tidak makan dan minum. Selanjutnya ada rukun sholat. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ada ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh 2 kali sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan membaca tasyahud, yang ke-10 membaca iftirash ketika membaca tasyahud, yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad, yang terakhir salam. Selanjutnya macam-macam sholat wajib. Yang pertama ada sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, lalu sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat, lalu sholat asar terdiri dari 4 rakaat juga, sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat, dan sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ialah sholat tasbih, adalah sholat yang bertujuan untuk memperbanyak kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah sholat taubat, adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat, insyaf atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya dengan tujuan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya ialah sholat hajat, adalah sholat agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ialah sholat safar, adalah sholat yang dilakukan bagi orang yang mau berpergian atau melakukan perjalanan selama tidak bertujuan untuk bermaksiat, seperti haji, mencari ilmu, mencari kerja, berdagang, dan sebagainya. Dan selanjutnya ialah sholat sunnah rawatib, sholat yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu, yang sebelum disebut sholat qabliyah dan yang setelah disebut sebagai sholat ba'diyah. Keutamanya adalah sebagai pelengkap dan penambah sholat fardu yang mungkin kurang khusyuk atau tidak sempurna adanya. Selanjutnya adalah sholat istiqoh. Sholat sunnah ini dilakukan untuk memohon turunnya hujan, dilakukan pada saat musim kemarau. Sholat sunnah yang pertama ada sholat sunnah witir, dilakukan setelah sampai sebelum fajar. Bagi yang yakin akan bangun malam diutamakan untuk melakukan saat sepertiga malam setelah sholat tahajud. Sholat witir disebut juga sholat penutup. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid, ialah untuk menghormati masjid. Disunahkan sholat sebelum memasuki masjid bagi orang yang ingin masuk ke masjid sebelum ia duduk. Sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat saat sholat. Yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat pada bulan Ramadan yang hukumnya sunnah muakkad dan penting bagi laki-laki atau perempuan. Boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Selanjutnya adalah sholat Idul Adha, ada sholat Id sebagaimana yang diterangkan waktu sholat
Hari Raya Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal pada mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Selanjutnya adalah sholat kusuf. Kusuf adalah gerhana matahari. Terbagi dua, gerhana matahari dan kusuf gerhana bulan. Sholat kusuf dan kusuf hukumnya sunnah muakkad berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya. Maka apabila kalian menyaksikan itu, hendaklah kalian sholat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Sahihain. Oke. Selanjutnya ada hikmah dilaksanakannya sholat. Secara individual, sholat merupakan pendekatan diri atau biasa disebut takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan jiwa dan keinginan semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu, salat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.